Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja. Di depan kita ini Asus X441U. Ini laptop belum lama yang saya review unboxingnya itu. Dicari aja di channelnya. Lumayan spesifikasinya, ini Core i3 generasi ke-7 ya. Dia nggak lemot-lemot amat. Untuk kebutuhan office, nulis-nulis, ngetik, Excel itu masih bisa dipertimbangkan menggunakan laptop ini. Ini waktu saya review unboxingnya itu ya. Cuma ini baru beberapa bulan dipakai. Ini belum ada setengah tahun ya. Ini sudah ada masalah ini guys. Jadi ini nggak bisa dinyalakan. Bentuk fisiknya lumayan bagus, keren. Ininya juga plastik, cuma kayak aluminium gitu ya. Ini speknya yang pertama prosesor Core i3, Core i3, RAM-nya 4GB. Memori ya, ini RAM 4GB, harddisknya di dalam 1 TB. Sudah ada OS-nya Windows 10. Portable lightweight design, jadi desainnya memang tipis ya. USB ini USB 3 10 kali faster dan USB 2. Nah, sayang sekali ini punya kendala masalah di bagian powernya, dia nggak bisa dinyalakan. Saya sempat riset kecil-kecilan browsing, memang apa ya, untuk yang seri ini Asus yang seri X441U ini banyak sekali yang mengalami kendala yang sama. Kendalanya itu di bagian power, dia nggak bisa dinyalakan. Ada kerusakan di hardware. Mungkin bisa dikatakan ini kalau banyak yang mengeluhkan seperti ini, berarti ini kayak cacat produksi di bagian ininya ya, di bagian modul di powernya. Kita akan coba nyalakan. Ini kebetulan sudah saya bongkar ya. Nah, ini sudah dibuka. Di sini blok harddisk, ini DVD ROM-nya, kipas, modul WiFi. Nah, ini baterai yang baterai tanam ya. Di sini lithium cuma 1, 2, 3. Jadi cuma 3 sel. mAh-nya belum ketahuan ini berapa. Tertulis made in Japan, Jepang punya ya. Oke, ini blok mainboardnya lumayan rapi sih, desainnya bagus. Cuma sayang sekali ada kerusakan fatal, dan ini pemakaian yang belum lama ya istilahnya. Ini tombol powernya itu include di dalam keyboardnya. Saya nggak tahu sekarang kok laptop itu mengusung tombol powernya itu di keyboard. Apa karena alasan untuk efisienkan tombolnya, atau apapun itu, nggak tahu alasan jelasnya. Yang jelas ini kalau keyboardnya bermasalah, dia nggak bisa dinyalakan. Itu salah satu kendala utamanya ya, karena dia masuk ke dalam matrix keyboard ini. Saya lihat beberapa tutorialnya itu dia di jumper, dinyalakan, terus kemudian dipasang kembali, ini bisa nyala kembali ya. Cuma untuk kasus yang laptop ini sudah saya lakukan seperti itu. Di jumper, di dalamannya itu bisa nyala, cuma ketika dipasang kembali ini tetap nggak mau nyala. Ini rencana mau saya klaim garansi ke service centernya Asus. Untungnya kalau Asus itu kan garansinya panjang, dia 2 tahun ya. Nah, ini sebelum saya bawa ke service center, ini mau saya perlihatkan untuk sementara ya, untuk cara menghidupkan laptop yang berkendala seperti ini. Mungkin teman-teman sama mengalami yang seperti ini. Ini bisa dinyalakan untuk sementara waktu, jadi bisa di backup dulu datanya, dinyalakan, di backup dulu datanya, baru nanti kalau mau dibawa ke service center untuk diperbaiki. Keyboardnya, dan keyboard model laptop sekarang itu modelnya menyatu dengan blok seperti ini. Kalau misalnya ada yang rusak terus kita mau mengganti ini keyboardnya, itu lumayan susah. Jadi di sini ada pengunci plastik seperti ini. Ini harus dicabuti satu-satu, ini jumlahnya banyak banget.
Oke, nyopotnya sih gampang ya, cuma nanti pas waktu masangnya biasanya nggak bisa rigid seperti bawaannya ya. Biasanya nanti kalau kita mengganti sendiri, biasanya saya sendiri ya pernah mengganti itu, nanti dia jadi oblak gitu ya, jadi nggak seret rigid seperti ini. Itu salah satu kendala laptop desain yang tipis-tipis itu sekarang memang punya plus minus, jelas ya, minusnya di situ. Oke, khusus untuk yang tipe ini mungkin berlaku umum juga, saya kurang tahu, ini baru pertama kali ini. Dia untuk tombol power ini, tombol power itu kabelnya itu ada di paling ujung sini nih guys. Ini kan kabelnya ada banyak banget ini, jadi yang untuk sebagai switch powernya itu di kabel yang paling ujung sebelah sini kiri. Jadi nanti tinggal di jumper aja yang paling ujung sini dengan minus sistem apa namanya, minus laptop ini, kutub minus dari laptop ini, ground istilahnya ya, ground laptop ini. Makanya sudah saya siapkan ini fungsinya nanti untuk menjumper, untuk menghidupkan laptop yang bermasalah ini. Langsung saja kita singkirkan dulu ini. Kita lihat ini yang mau kita jumper. Ini kan ada kelihatan ini ya, kabel-kabelnya ini yang paling ujung sebelah kiri nanti kita jumper dengan ground laptop ini. Ground itu bisa ini bisa dibaut ini, semua baut ini mengandung ground di sistem ini. Mungkin ini juga sama ya, besi-besi yang pokoknya yang paling besar itu biasanya ground. Kita coba langsung. Sebelumnya kita siapkan dulu ya untuk menjumper. Paling gampang sebetulnya pakai pinset ya, karena nggak ada pinset, pokoknya yang benda runcing ini nanti untuk menjumper. Dan ini harus dipasang kayak gini ya. Oke, ini dipegang, ini yang paling ujung. Daripada susah pakai satu kabel aja. Ini yang ke sini, ini nanti yang ke groundnya. Oke, ini sudah saya tempelin di yang paling ujung. Kemudian ini disentuhkan ke ground. Ini langsung nyala ini guys. Nyala ya. Kipas nggak menyala karena dia biasanya auto, dia mendeteksi suhu. Jadi ketika suhunya masih dingin, kipas ini sebagai pendingin dia tidak akan menyala. Nanti ketika suhunya sudah naik dia akan mulai menyala. Jadi ini memang standar fan-nya sudah auto seperti itu ya. Dan laptop mulai generasi ke-6 itu dia sudah cenderung tidak terlalu panas untuk Intel yang generasi ke-6. Nah, ini mulai menyala ini. Oke, demikian. Ini rencana mau kita backup dulu datanya, terus rencana mau kita klaimkan garansi ke Asus Centernya. Demikian, jangan lupa like, subscribe. Bye bye.